بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kami sebutkan satu persatu dari para jamaah ataupun para orang tua ataupun para pengurus Ta'mir Masjid Al-Hasbi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kita semua, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh, amal ibadah yang kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengkerucutkan tentang satu bab yang mana ini menjadi tolak ukur kemajuan ataupun bahkan regenerasi yang nanti akan kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat kata al-ab, kata abun atau al-aba, itu di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Bahkan perbandingan kata al-ab dengan kata al-um di dalam Al-Quran ini lebih cenderung pengungkapannya lebih ditekankan kepada seorang laki-laki. Artinya apa jamaah sekalian? Kalau memang Al-Quran berbicara pada sifat ar-rajul, laki-laki, maka begitu juga regenerasi pewaris ini juga ada pada seorang laki-laki. Maka kalau kita melihat fenomena zaman kita hari ini, kenapa anak-anak itu mesti harus kita perhatikan, bahkan harus dekat dengan seorang aba? Sebelum saya mengkaji tentang ini, perkenankan kami untuk menyebutkan berapa jumlah kata aba atau al-ab yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka yang pertama, di dalam satu kamus ini disebutkan di dalam urut-urutan silsilah huruf di dalam Al-Quran, maka setiap kata yang diulang-ulang itu akan berkesan di dalam hati seseorang. Kata al-ab atau ab itu pastinya mereka tidak bisa menghitung antara jumlah yang mufrad ataupun jumlah yang jamak. Tetapi Al-Quran membicarakan itu, bahwa ketika pelafatan itu mufrad, maka ini harus kita perhatikan konteksnya, al-ab. Tapi ketika konteksnya al-aba, maka ini juga maknanya sangat luas. Al-aba ini yang pertama adalah kita selaku orang tua sendiri. Al-aba itu bisa berarti kakek kita. Al-aba itu juga bisa jadi guru-guru kita, atau boleh jadi al-aba ini adalah nenek-nenek moyang kita. Maka ketika ada satu huruf atau mungkin bentuknya mufrad ataupun jamak, maka yang perlu kita cermati adalah ketika lafadz ini menunjukkan jamak. Banyak sekali di Al-Quran yang menyatakan lafadz abun, seorang ayah atau mungkin seorang bapak,
ini lebih cenderung kalau di Al-Quran ini adalah seringnya dijamakkan. Kenapa dijamakkan? Karena peran orang tua inilah yang nanti akan mewariskan satu generasi yang itu berkelanjutan. Tidak mungkin satu generasi ini diwarisi oleh seorang ummahat, seorang ibu. Meskipun tolak ukur yang pertama kali adalah seorang ibu. Maknanya kita tidak boleh mengesampingkan peran seorang ibu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi peran yang paling penting dominan supaya anak-anak kita itu gemar ke masjid karena temanya itu. Kemudian gemar untuk belajar ilmu agama, gemar untuk belajar Al-Qur'an, gemar untuk memperbaiki kesalahan dirinya. Ini khususnya ketika anak-anak sudah masuk usia tamyiz, ini usia 8 tahun ke atas, maka ini kita harus memperhatikan. Maka tanggung jawab yang paling besar hari ini, kenapa masjid-masjid kaum muslimin itu sepi dari anak-anak? Ya, yang pertama karena sebab ini yang paling fenomenal ya. Anak-anak ini menjadi biang ya rupesnya di masjid, atau menjadi biang sholatnya itu tidak pada khusyuk jamaah, atau barangkali anak-anak inilah yang menjadi sebab ya bacaan imam terkadang juga kacau, lupa-lupa, jangan-jangan harus konsentrasi karena ada anak yang nangis, yang teriak, kemudian yang pelayon dan lain sebagainya. Terkadang kita sering berasumsi demikian. Atau mungkin asumsi yang kedua, anak-anak itu kan masih membawa najis Ustaz. Kan setahu saya anak yang najis itu tidak boleh ke masjid. Nah itu betul juga. Tetapi di sini setahu saya anak-anak itu tidak ada yang najis, fitrah dia. Kalau yang dimaksud najis yang sifatnya zahir, ya, maksudnya di sini ada najis mutawassithah, mughalladhah, mukhaffafah, maka anak-anak ini najisnya hanya terkait masalah pipisnya aja, paling itu. Apalagi yang terkait selain najisnya anak-anak? Mungkin bawa pempes, mungkin enggak? Anak-anak kita ke masjid pakai pempes? Tidak mungkin ini, kecuali balita ya, usia 1 tahun, ya, 2 tahun, ya. Kadang yuk aja yang 3 tahun. Atau mungkin yang ketiga, ini nasihat orang-orang tua dulu, tidak boleh anak-anak itu ke masjid karena memang masjid itu digunakan adalah untuk beribadah. Maka tidak boleh di masjid itu ada satu kegaduhan atau bahkan dijadikan tempat bermain. Mungkin asumsi yang lain yang keempat dengan teruskan. Ini asumsi kami. Ternyata hal ini menurut redaksi yang ada di Al-Quran, nanti panjenengan bisa baca di dalam surat Luqman dari ayat 14 sampai ayat 19. Di situ pelajaran yang menarik terkait salah seorang anak kepada bapaknya, yaitu Luqman. Dalam hal ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang ayah ini harus yang pertama kali itu harus menjadi teladan, contoh. Ini yang paling pokok. Kalau memang kita menghendaki anak-anak kita rajin ke masjid, rajinnya tentu untuk sholat berjamaah. Sekarang kalau kita selaku seorang ayah tidak mencontohkan kewajiban ini yang pertama kepada anak-anak kita, masa anak kita mencontoh ibu kita sholatnya di rumah? Ini tidak mungkin. Meskipun kita tidak menafikan seorang ibu itu boleh untuk berjamaah di masjid ataupun musola, tetapi keteladanan inilah yang harus kita pelajari ulang. Kita tata visi kita selaku ayah, kita tata program kita selaku ayah untuk mendidik. Karena bahasa Al-Quran ini menuturkan bahwasanya ayah itu harus visioner, harus punya planning, tidak hanya sekedar melahirkan kemudian tidak ada kaitannya untuk mendidik. Maka dalam hal ini banyak sekali perkataan para ulama kita dulu. Salah satunya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah
Di dalam kitabnya Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maudud diterangkan tentang berkaitan tentang anak-anak itu, bahwa anak-anak kita itu semuanya fitrah. Fitrah dalam arti anak kita itu bersih, anak kita itu suci. Maka kalau ada yang menyebutkan anak-anak itu kalau ke masjid najis, maka ini bertentangan dengan fitrahnya anak ini. Kalau mungkin anak kita ke masjid membawa najis pipisnya, maka kita ajarkan cara bercepoknya, cara mungkin pipisnya, cara mungkin adab-adabnya ketika itu pipis. Kita tidak bisa menyalahkan anak, ya memarahi apalagi. Nah, terkadang yang menjadi hal yang harus kita perhatikan jemaah sekalian, kenapa sih hari ini anak-anak kita itu lebih cenderung takutnya kepada seorang ayah ketimbang takutnya kepada seorang ibu? Nggih napa nggih? Napa mboten malah. Ini kita berbicara apa adanya. Memang di Al-Quran pun disebutkan bahwa seorang ibu itu hendaknya pertama kali orang yang menjadi tunduknya seorang anak ini kepada seorang ibu dulu, bukan kepada ayah dulu. Makanya kalau mungkin anak usia 2 tahun 3 tahun itu kok dititipkan, nek ten mriki basa dititipkan apa? Dimong wong liya ngomong nggih, dimongkan sama orang lain misalkan, karena saking sibuknya orang tuanya, ibunya bekerja, bapaknya pun sama, setiap hari terus kayak gitu. Padahal anak-anak usia 2 tahun 3 tahun ini haknya harus dipenuhi oleh seorang ibu sedekat-dekatnya dengan ibunya, karena ini pendidikan yang pertama yang paling pokok, pondasinya ada di seorang ibu. Sesibuk apapun kita aktivitasnya, entah seorang ayah, entah seorang ibu, maka usia ini menentukan kebaikan selanjutnya. Bukan berarti 100% tidak, tetapi menentukan. Sebagian korespondensi menyatakan bahwasannya ketika anak usia 2 tahun 3 tahun, intinya belum sekolah, entah itu sekolah PAUD atau TK atau mungkin SD, ketika anak-anak ini sudah dekat dengan seorang ibu, dia akan mengerti tentang nilai-nilai adab-adab yang itu bagus yang ditanamkan oleh seorang ibu. Apalagi ibu ini senantiasa banyak lemah lembutnya, kemudian berlaku santun, mungkin jarang memarahi, bahkan mungkin semua keinginannya anak ini akan dipenuhi insya Allah. Itu seperti itu. Tetapi kalau anak-anak usia sekian ini 2-3 tahun dekatnya dengan seorang ayah, ini ada bagusnya juga. Jadi gerak-gerik ayah ini dimonitor oleh seorang anak ini, artinya akan diamati, dicermati, bahkan mungkin akan tertanam sifat keayahan. Artinya apa? Berani mengambil resiko. Kemudian anak ini berani untuk bertingkah atau berlaku seperti ayahnya. Karena apa? Tabiatnya anak ini suka meniru. Tapi yang tidak kalah penting adalah ketika anak-anak kita sudah kita titipkan di sekolah-sekolahan atau di madrasah-madrasah sore, maka ini berpindah. Jadi dekatnya bukan dengan seorang ibu lagi, tapi anak-anak yang sudah menginjak madrasah ataupun sekolah pagi ataupun sore ataupun nanti malam kalau ada, maka anak ini harus dekat dengan seorang ayah berapapun usianya. Kalau dibatasi usia, disebutkan di dalam kitab Tarbiyat wa Ta'lim bahwasanya anak-anak ini harus dekat dengan seorang ayahnya manakala masuk fase tufuliyah. Tufuliyah ini usia 7 tahun. Akhir batasan tufuliyah anak-anak ini adalah usia 7 tahun. Ini hak asuhnya harus diambil oleh seorang ayah, tidak boleh dipasrahkan kepada seorang ibu, baik ini anak laki-laki ataupun perempuan. Tetapi yang digarisbawahi di sini, fase tufuliyah 7 tahun inilah sinnut tamyiz. Jadi anak itu sudah bisa membedakan yang baik sama yang buruk. Saya kasih tahu contohnya untuk ngetes nih.
Pak, sebenarnya anak saya sudah tamyiz belum, Pak? Tak kasih tahu, tapi ada anak-anak ada di sini. Enten betul? Gak ada ya? Nah, ini nanti jangan dikasihkan ke anaknya jenengan. Cukup pengetahuan bagi kita orang tua. Nek meh ngetes anak saya itu sudah tamyiz baik atau belum, resepnya gampang sekali. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang fima makna. Ini terkait satu, aurat. Aurat ya anak laki-laki batasnya sampai mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut, ya? Sepakat ya? Sepakat buatan? Harus sepakati dulu. Nah, bagaimana cara ngetesnya? Ya, ini nek jenengan mau nyontoni ya enggak apa-apa, nanti akan ditiru anak terus. Pagi hari ya, jenengan keluar biasanya temu ten emper griyon apa ten ratusan. Nek injeng-injeng. Nek bapak-bapak loh, buatan ibu-ibu. Biasanya kalau habis pagi, habis subuh, seorang ayah ngapain? Sebelum aktivitas ke ladangnya, sebelum bekerja. Ini masih seputar rumah. Ya. Kira-kira apa? Geni ya? Nggih. Ini contoh, kita sepakati aktivitas kita pagi hari setelah habis sholat subuh geni. Bangunkan anak yang jenengan. Nek belum bangun ya. Tapi nek sudah bangun, ajak duduk sama jenengan. Gimana cara ngetesnya, Pak? Gampang. Misalkan anak itu kebelet pipis. Pagi hari itu kan biasanya sering pipis karena dingin. Maka, nak, pipis saja di sini, tidak usah di kamar mandi. Bagaimana responnya anak? Ini satu. Ketika anak berbicara, Pak, wong kula diwalahi Pak Guru nek pipis mboten angsal sembarangan. Kedah sing tempat tertutup. Nah, ketika anak tahu ini satu. Dua, suruh buka auratnya di depan ayahnya. Suruh buka auratnya di depan ayahnya. Boleh enggak seorang ayah melihat aurat anaknya? Boleh enggak? Sorry. Menurut jenengan boleh enggak? Harus sepakati dulu ini. Kalau udah sepakat, bagaimana kita akan mengetahui anak kita tamyiz atau tidak? Ya. Maka sebagian para ulama membolehkan karena anak ini belum terkena satu kewajiban. Artinya kewajiban mukallaf untuk beribadah. Maka boleh. Ya. Maka tes yang kedua itu. Jadi lihatkan auratnya di depan ayahnya. Nah, ketika anak itu polosnya, tidak punya rasa malu, pede, ini loh Pak, sami toh kali bapak ya ini nek anak yang polos jujur itu saya yakin dia akan berani melepas itu di hadapan ayahnya. Jangankan di hadapan ayahnya, bahkan di depan teman-temannya pun dia berani kok. Buktinya apa? Banyak anak-anak yang jahili melorot ke celana temennya itu. Nah, ini salah satu tanda kalau anak kita malu suruh membuka auratnya. Ini saya berbicara tentang ayah dulu. Di depan ayahnya kok malu, di depan ibunya kok malu, pertanda anak ini sudah masuk fase tamyiz. Gampang ngetesnya. Nek pengen tegel lagi, di sini banyak kumpulan anak-anak. Ada anak yang kebelet pipis sekali. Pertontonkan di depan teman-temannya. Pertontonkan di depan teman-temannya. Punya rasa malu enggak anak ini? Atau mungkin nek malu, jal, minta tolong. Ini untuk ngetes. Kamu berani enggak melorotkan celananya si anak ini? Kalau dia berani, belum tamyiz. Kalau enggak berani, kalau berani loh ya. Kalau anak ini berani menapa nggih? Melorotnya bahasane napa nih susah. Melorotno celanane temene dengan pedenya, bahkan dia bangga. Malah ketika itu tertawa terbahak-bahak. Ini perlu dipertanyakan pendidikan orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya pun juga tidak punya malu ketika itu. Ini satu. Yang keduanya, kalau ini anak perempuan, ini anak laki-laki, auratnya mana sampai mana? Dari mana sampai mana kalau perempuan?
Sampai mana? Kita berbicara anak-anak loh. Anak-anak ini sebenarnya tidak ada batasan aurat. Mereka itu ada batasan aurat ketika sudah balik. Maka kita kiaskan aja, ambillah itu auratnya anak perempuan itu dari ujung kepalanya sampai kakinya. Maka hal yang sepele untuk mengetes anak perempuan ini sudah tamyiz atau belum, maka caranya satu seperti anak laki-laki, atau dua, dia disuruh keluar rumah tidak memakai khimar atau kerudung. Bagaimana responnya anak ini? Kalau dia mungkin punya rasa malu, lah izin kula mak pak kalih rencangi kula wong barang pun ageng. Nah ini sinut tamyiz. Tapi ketika anak ini masih polosnya, masih pedenya, ada apalagi hari ini anak-anak perempuan lebih cenderung cepat pertumbuhannya ketimbang laki-laki karena proses makanan yang dikonsumsi. Nah ini yang kedua, ini diturunkan oleh para ulama kita Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa untuk mengetes anak perempuan ini adalah disuruh ketika itu untuk apa? Untuk melakukan, ini dicontohkan adalah untuk apa itu? Mandi. Untuk mandi, yang mana ketika itu dengan pintu yang terbuka. Pintu yang terbuka. Anak usia 7 tahun, 8 tahun itu kalau mandi biasanya pintu kamar mandi dibuka atau ditutup. Pripun Bapak Ibu nek ten griya? Diceblak. Diceblak terus dibuka selebar-lebarnya. Atau barangkali dalam satu kamar mandi ini kakak sama adiknya mandi bareng. Laki-laki dan perempuan atau perempuan dan perempuan. Maka ketika dalam satu kamar mandi perempuan dengan perempuan sama-sama mandi, ini tidak punya rasa malu maka belum tamyiz. Tapi kalau sudah punya rasa malu berarti anak kita perempuan sudah tamyiz. Tamyiz ini berarti belum balik, cuman bisa membedakan antara yang baik sama yang buruk. Lah, fase umur inilah yang harus kita gembleng. Anak ini wajib dekat dengan seorang ayah. Kenapa wajib? Ya, karena ayah punya tabiat kuat karakternya, karena seorang ayah punya prinsip, karena seorang ayah punya pendirian, karena seorang ayah pekerja keras, sehingga dengan dicontohkan di hadapan anak-anak itu, anak-anak nanti bisa merespon. Meresponnya pernahkah kita bercerita, Bapak kenapa setiap hari napa mikuli kaceng terus, napa mrikine Bapak mboten pegel? Pernah ditanya anak-anak kita tentang pekerjaan kita yang mungkin anak kita bertanya, jawaban kita apa? Selaku orang tua, napa mboten pegel Pak? Lah nyore wangi. Ketika mungkin kita ditanya anak kita, napa mboten pegel Pak? Boyoke kalih pundake mangguli kaceng terus. Maka kita jawab dengan bahasa yang santun. Tidak boleh nyo rewangi, nyo pikulke. Anak-anak segitu tidak boleh untuk terlalu membawa beban pekerjaan yang berat. Tapi mungkin diajarkan, dilatih sifatnya kemandirian boleh. Nah kita harus mempraktekkan ini, khususnya seorang ayah. Maka bagaimana kewajiban kita di dalam mendidik putra-putri kita itu jangan dipasrahke bongkoan sama ibunya. Sebab nek dididik ibunya kacau. Kenapa kacau? Karena lemah lembutnya itu. Yang kedua, karena tidak berani untuk berlaku tegas. Enten sing ibu-ibu tegas kaya hari ini. Enten mboten? Jarang. Karena Pak mainnya perasaan, hati sudah. Kalau sudah berbicara hati, kita tidak akan pernah sampai untuk melakukan itu kepada anak kita. Tapi seorang ayah, dia punya karakter yang tegas, punya sifat kepemimpinan, teladan. Maka perpaduan ketika sudah masuk usia 7 tahun ini, masuk sinut tamyiz, tufuliyahnya sudah habis, maka seorang ayah ini dominan di dalam mendidiknya. Ini penting. Sebab kenapa anak-anak kita hari ini tidak mau ke masjid? Ya gampang. Bapak isek takoni,
jangan ibunya. Karena usia 7 tahun ini sudah tanggung jawab seorang ayah. Lah gimana anaknya pengen rajin ke masjid? Ya nyuwun sewu. Sementara ayahnya ya nek iling ning masjid, barang ora iling yo ora ning masjid. Wis nak, kamu ke masjid aja. Bapak lagi sibuk. Setiap hari. Meskipun anaknya kadang mengajak, "Yo Pak, ten masjid niku pon azan. Sebentar nak, belum qomat. Kamu duluan aja." Sampai di masjid anak ini bingung, mana bapak saya? Mana ayah saya? Akhirnya anak ini kehilangan panutan. Maka kalau pengen kita mewujudkan anak-anak kita itu rajin ke masjid, suka dengan kegiatan yang ada di masjid, terutama belajar Qur'annya, belajar dengan guru-guru yang ada, bahkan jamaahnya sregep, sholat 5 waktunya pun juga dia bisa menjaga. Maka contohkan kita dulu selaku ayah. Lawang kula mboten soleh pripun ya Pak. Mendidik itu tidak perlu soleh dulu. Soleh itu bisa diusahakan. Kalau kita nunggu soleh dulu selaku ayah, kapan kita akan menjadi soleh? Maka tidak usah berkecil hati. Lah barang kula izin no Pak. Mosok larene kula ben subuh nggugahi kula sementara kula niku tasih ya ibarate mancal kemul. Bahasa mriki mancal kemul napa? Ya mancal kemul lah, anyes Pak gitu. Nah, ini gimana? Kita harus pola. Maka ketika mungkin anak kita dalam usia 7 tahun ini kok sudah menasihati kita, mengajak kita kebaikan, itulah pertanda bahwasanya anak kita juga pengen mengajak soleh orang tuanya. Ini yang pertama ya, teladan. Jadi kalau pengen anak-anak kita gemar ke masjid, maka contohkan dulu kepada anak-anak kita. Barang ibune meh nyontoke ya ndak apa-apa ya. Barangkali nanti ada yang jamaah ke masjid. Nek perlu ayah dan ibunya bebarengan kompak ke masjid. Jadi anak itu melihat bangga. Bangganya kenapa? Wah, merasa diperhatikan. Sama siapa? Bapak dan ibunya. Tapi ketika mungkin ibunya sholat di rumah, ya maka bapaknya harus ke masjid. Karena ketika anak-anak ini didampingi ketika di masjid, maka anak ini tumbuh kepedeannya, tumbuh rasa percaya dirinya. Maka saya sebutkan kenapa alasannya orang-orang dulu mereka senantiasa tidak mau mengajak anaknya ke masjid. Hanya satu masalahnya, karena anak-anak ini membuat ribut, guyon dan sebagainya. Maka di dalam bahasan fikih ini disampaikan, ketika anak-anak ini sudah masuk sinut tamyiz, usia tamyiz, boleh bahkan dianjurkan anak-anak ini untuk diajak pergi ke masjid oleh orang tuanya. Boleh, tidak dilarang. Hanya nanti pengaturan softnya yang nanti harus disiasati. Meskipun ada yang mengatakan tetap tidak boleh, apalagi nanti dikumpulkan. Maka siasatnya, ketika kita ke masjid dengan anak kita usia 7 tahun atau 6 tahun, biasanya itu masjid umurnya pinten tahun ini. Lari-lari sing punten masjid. Pinten tahun? 4 tahun ya? 4 tahun enten. 5 tahun. Nah, meskipun anak 5 tahun ini belum masuk sinut tamyiz, maka boleh dianjurkan ikut ke masjid. Caranya, anak ini ketika hendak qomat, maka cek dulu pakaiannya. Jangan anak-anak ke masjid nanti bawa mainan atau ngantongi mainan. Loh, ini yang menyebabkan anak itu bubar ketika ada masjid gara-gara bawa atau ngantongi mainan. Dicek dulu. Nah, nanti ada mainan, ambil orang tuanya dulu. Yang kedua, ketika mendekati qomat, berdirikan posisi anak ini samping orang tuanya. Samping orang tuanya. Jangan dibikinkan soft sendiri yang paling belakang. Loh Ustaz, kan ono sing jogo. Lah sing jogo ora pengen jamaah apa? Yaitu nek dalam pendidikan boleh, tidak masalah. Tapi nanti lambat laun ketika anak-anak ini mau tenang, mau rapi nek dijogo. Tapi nek ra dijogo ribut. Ini penanaman yang tidak pas. Jadi bagaimana setiap orang tua itu punya tanggung jawab nek anaknya sholat jajarke. Bagaimana caranya? Dudukkan sampingnya ketika nanti dia toleh, kita tangan kita bergerak.
kanan atau kiri, kita bergerak untuk mendekatkan lagi. Ketika mungkin dia tidak konsentrasi, mungkin mau lari atau bagaimana, kita batalkan sholat kita. Kita batalkan sholatnya orang tua untuk apa? Narik lagi anaknya. Bahkan kalau perlu dikasih nanti anjuran, himbauan. Karena apa? Untuk kemaslahatan bersama. Sebab nek kita orang tua sholat dewe, anaknya pelayon, ini kan ganggu konsentrasi. Maka jangan salahkan kalau mungkin para tamir masjid, sing disalahkan siapa? Anaknya atau orang tua? Mesti anaknya. Saya pernah melihat satu kejadian yang menarik di satu masjid. Ketika anak-anak itu pelayon, ini salah satu pengurus masjid langsung manggil anak itu. Le, ini bahasa Pantura loh. Tole, nek bahasa mriki no. No, nak gitu. Le, prene. Dengan bahasa yang keras. Kemudian anak itu datang langsung munduk-munduk, dingkluk kepalanya. Di situ ada orang tuanya. Lawang sing nyeneni kiai yo nggih. Sinten sing wantun kali kiai? Kowe anake sapa? Bingung anak ini mau jawab bapaknya. Padahal bapaknya di situ. Apa kowe ora pernah diajari salat karo wong tuamu? Aling salat kaya ngene ora genah. Dolanan. Orang tuanya di situ. Kemudian nek ngesuk ribut meneh bali rasah ning masjid. Orang tuanya di situ. Kira-kira kalau kita di situ bagaimana perasaannya? Coba. Perasaan kita. Wanake diseneni wong liya, dilarang ke masjid gara-gara satu kesalahannya mungkin sepele tadi. Sementara kita di situ. Oh, nek kita mungkin nalurinya berjalan, tempiling kiai kuwi. Nggih napa? Loh ndak masalah toh kita, karena mungkin apa? Kita itu sangat tidak suka kalau anak kita itu dimarahi orang gitu loh. Nggih napa mboten? Wong buktine ketika putra-putri kita dimarahi guru kita, dijewer, disentil, jenengan aja terkadang labrak kok. Ndak terima perlakuan guru kok. Nek perlu tantang gelut. Ayo niki mboten sae malih nantang gelut ya. Nah, ini kan realita kita berbicara. Maka yang seperti ini seharusnya tidak terlontar kata-kata wis ngesuk nero ning masjid, apalagi ini ucapan orang tua doa. Apalagi yang mengucapkan seorang kiai. Nah, dulu kan di tempat kami nek kiai sing dongani mandi dongane. Ya. Betul-betul mandi. Nah, coba kita berbenah diri. Ya. Berikan teladan kepada anak-anak kita. Kalau pengen anak-anak kita itu mewarisi sifat kesolehan itu. Justru dengan anak kita menjadi soleh, insya Allah kita orang tua yang belum bisa mengikuti kesolehan anak kita, lambat laun kita akan mengikuti anak kita. Karena apa? Anak kita itu sebagai nasihat kita, pengingat kita, pelipur lara kita, bahkan mungkin sebagai pembahagiaan bagi kita selaku orang tua. Nah, ini salah satu hal yang mungkin hilang di zaman kita hari ini karena sibuknya apa? Satu anak-anak itu lebih sibuk cenderung main HP terus. Bayangkan ini, sehari tidak megang HP mumet kayak anak itu. Apalagi sudah ketagihan dengan ya, game-game gitu ya. Ya sebenarnya tidak ada masalah. Cuman ketika kita sudah ngecor anak kita pakai HP, ngegame, batasilah itu waktunya. Habis waktunya ambil. Meskipun nangis, tidak masalah. Nangisnya itu hanya sementara tok. Nanti selebihnya tidak akan nangis. Kemudian ketika kita harus memberikan HP kepada anak-anak, usahakan dikasih rambu-rambu. Kita selaku orang tua harus cerdas, harus tahu tentang HP-HP Android. Terkadang anak kita menyembunyikan permainan yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Maka nanti penyetelan itu semua diatur oleh kita, disetting. Jadi ketika anak tidak bisa buka itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana ini proses faktor lingkungan. Alhamdulillah kita tinggal di wilayah Masjid Kauman ini, insya Allah lingkungan kita mendukung untuk anak-anak itu ke masjid. Kemudian apa? Banyak anak-anak yang seperantara juga ke masjid. Kemudian lingkungan kita pun juga mendukung dengan apa? Masjidnya yang luas, bisa dijadikan untuk main depan ini, di halaman parkir ini.
apalagi sudah disediakan mungkin keranjang bola ataupun mungkin tempat bermain anak, ini tambah senang anak ketika itu. Nah, nanti konsepnya dirubah, bagaimana masjid ini menjadi ketertarikan anak. Nah, ini jangka panjang, tapi yang tidak kalah penting sekali lagi teladan kita selaku ayah. Mari kita berbenah, kita beri contoh kepada anak-anak kita baik laki-laki maupun perempuan. Ketika sudah masuk usia 7 tahun ini, kita perhatikan karena ini usia emas. Ketika kita kehilangan usia ini 8, 9, 10, nanti kalau sudah balik kita akan memetik panennya dari apa? Sementara pengajaran anak-anak kita baik, adab anak-anak kita baik itu diambil oleh guru-gurunya. Nah, kita akan menanamkan amal soleh yang itu pahalanya ngalir terus itu seperti apa? Maka tanamkan sedini mungkin dengan diajak berjamaah ketika kita orang tua meninggal dunia, maka anak kita masih bisa mewarisi untuk melazimi sholat berjamaah sebab nyontoh orang tuanya. Ini amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Kita tidak nyadar masalah ini. Maka saya pahamkan hari ini, tanamkan sedini mungkin, kita tidak masalah. Meninggal dunia tidak masalah. Yang penting saya telah menanamkan kebaikan ini kepada anak saya, dan anak saya nanti yang meneruskan. Inilah pahala jariah yang mengalir terus. Jangan dikira mungkin infak yang ngalir terus, wakaf yang ngalir terus. Tapi yang tidak kalah penting anak kita ini. Bagaimana anak kita ketika sudah balik, dia paham nilai-nilai atau adab-adab yang bagus ini, khususnya bagaimana anak itu rindu dengan masjid. Pokoknya neng masjid itu kangen. Ya, seperti itu. Bagaimana memunculkan ini? Maka dibuat mulai munculkan dari kita pribadi, seorang ayah, seorang bapak, juga harus didukung oleh seorang ibu. Maka bagaimana berkompromi, mewujudkan visi misi. Ini kalau kami baca di salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran di surat Luqman, maka seorang ayah ini, orang tua, paling tidak punya 4 poin. Yang pertama, kesiapan diri dan perannya. Ini yang pertama. Kalau kita seorang ayah, tugas kita. Yang kedua, tujuan. Allah menetapkan kita, mentakdirkan kita seorang ayah, pasti Allah punya maksud tujuan. Maka di sini visi misi kita. Seorang ayah, ibu itu harus punya visi misi. Jangan wis porah engko si ngemben dadi apik. Bagaimana ketika tidak punya visi misi akan menjadi bagus? Minimalnya ya kita mulai dari individu kita. Kemudian yang ketiganya, kecenderungan. Ini terkait karakter dan keteladanan. Ini pada seorang ayah. Kemudian yang keempatnya, mewariskan regenerasi yang itu baik, yaitu yang disebutkan di dalam surat napa nggih, yang Zukhruf, napa sing pelipur lara, Qurrata Ayun, surat Al-Furqan nggih. Qurrata Ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kalau kita doanya seperti itu terus, ingin kelak anak kita dijadikan seorang pemimpin, seorang imam, minimal imam di dalam keluarga, maka sedini mungkin doa itu harus direalisasikan, dicoba. Allah tidak menafikan usaha kita. Bagaimana mungkin kita akan ingin mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh, yang solehah, hanya pasrah bongkoan? Tidak bisa. Harus ada usaha, meskipun usahanya kita itu kecil. Mungkin gurunya yang paling besar. Syukur-syukur antara orang tua dan guru yang mengajarkan anak ini nanti punya visi yang sama dari orang tuanya. Orang tua ngasihkan ke gurunya, ini loh nyun sewu kalau titipakan visi misi kalian jenengan, mungkin jenengan sanggup. Nek guru ini tidak sanggup, balik ngomong, nek kula mboten sanggup makin didik, tak kembalikan kepada jenengan. Jadi ada satu akad ketika mendidik, dan ini sangat bagus sekali. Insya Allah nanti kalau ada waktu yang saya panjang, sebenarnya ini mau saya seletkan ya, tapi kok ini sudah tersimpan di HP, jadi agak kesulitan saya untuk menseletkan. Sementara ini formatnya berbeda. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan yang lain, kami buatkan PowerPoint yang nanti mungkin panjenengan bisa mempelajari secara singkat, yang mungkin karena terkait waktu kita juga tidak sanggup untuk membaca bukunya. Mudah-mudahan di kesempatan lain waktu kita bisa ringkaskan, kita bisa wujudkan mungkin satu lembar sebagai panduan kita selaku ayah, selaku bapak, atau mungkin ibu,
di dalam pengasuhan pola anak kita, bagaimana mendidik sesuai dengan konsep karakter yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini baru satu yang saya sampaikan, sebenarnya ada 4 ya. Wah, ini mipil karena waktunya terbatas sehingga kami tidak bisa leluasa untuk bisa menjabarkan. Insyaallah nanti di kesempatan yang akan datang, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberkahi hidup kita, memberkahi usia kita, memberkahi pekerjaan kita, bahkan memberkahi anak-anak kita, yang semoga tidak kalah penting adalah doanya panjenengan semua selaku orang tua. Bagaimana hari ini jangan pernah bosan untuk mendoakan anak-anaknya, meskipun anak-anaknya hari ini Masya Allah luar biasa, ya pokoknya luar biasa. Apanya ya saya tidak tahu, jenengan yang paling paham. Maka jangan berkecil hati. Jangan merasa minder dengan anaknya yang Masya Allah. Justru ini kelebihan yang Allah berikan kepada jenengan, supaya jenengan sabar. Inilah proses pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak instan, seperti kita ngerebus mie langsung jadi 5 menit. Pendidikan tidak bisa. Nah, kita titipkan anak kita di masjid 5 menit kon dadi wong soleh. Ya, 5 tahun baru paling tidak ya. Nah ini bersabar kita di dalam mendidik. Intinya ini insya Allah nanti ke depan kami sampaikan kembali. Semoga di lain kesempatan Allah mempertemukan kita kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita terkait pendidikan anak-anak kita hari ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.